Secara keseluruhan, konstruksi tambang emas Pani telah mencapai penyelesaian 83% hingga akhir September 2025. Pemirsa, PT Merdeka Gold Resources Tbk memperoleh fasilitas Revolving Credit Facility senilai 350 juta dolar Amerika atau setara 5,8 triliun rupiah guna memperkuat kesiapan produksi emas perdana pada awal 2026. Pendanaan tersebut melengkapi dana 4,9 triliun rupiah yang dihimpun dari penawaran umum perdana emas pada September 2025. Adapun fasilitas kredit tersebut akan digunakan perseroan untuk refinancing pinjaman anak usaha, kebutuhan modal kerja selama resources commissioning, serta pembiayaan lanjutan pengembangan tambang emas Pani. Sebagai catatan, progres konstruksi di tambang Pani terus berlanjut. Secara keseluruhan, konstruksi tambang emas Pani telah mencapai penyelesaian 83% hingga akhir September 2025. Tambang emas tersebut dirancang untuk ekspansi jangka panjang, di mana pada tahap awal fasilitas heap leach memiliki kapasitas pengolahan 7 juta ton biji per tahun. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok mulai meroket. Di sejumlah daerah, harga cabai bahkan kini naik dari Rp40.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kurang dari 3 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung terus merangkak naik, salah satunya komoditas cabai. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya hanya Rp40.000 meroket hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000. Harga sayuran di pasar melonjak naik, kan? Dari semula harga cabai ini di bawah Rp20.000, cabai yang setan itu sekarang udah lebih dari Rp20.000, Rp25.000 seperti itu. Untuk tomat juga ada kenaikan harga seperti itu ya. Berarti ini ada pengurangan daya beli nggak Bu dari masyarakat? Sudah pasti, karena memperkirakan harganya mahal, jadi otomatis masyarakat juga daya belinya menurun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejak sepekan terakhir, harga cabai rawit merah merangkak naik dari Rp45.000 kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000. Selain cabai, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Diperkirakan kenaikan harga sejumlah komoditas pasar ini akan terus berlanjut hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Para pedagang menunggu kenaikan harga terjadi karena cuaca ekstrim di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur, Ervan David, JK Pasuruan, Tim Liputan IDX Channel. NASA memilih 2 instrumen sains untuk ditempatkan di bulan dalam misi Artemis 4. Kedua instrumen tersebut dirancang untuk mengatasi debu bulan dan memantau aktivitas meteoroid untuk mendukung eksplorasi jangka panjang. NASA mengumumkan pemilihan 2 instrumen sains yaitu DUSTER dan SPSS untuk ditempatkan di bulan pada misi Artemis 4. Kedua perangkat ini akan berfokus pada mitigasi debu dan pemantauan meteoroid untuk menunjang keselamatan astronot. DUSTER dan SPSS akan dikirim langsung ke wilayah kutub selatan bulan oleh astronot Artemis 4. Lokasi tersebut dipilih untuk memberikan wawasan baru terkait kondisi lingkungan bulan dan potensi eksplorasi masa depan. Seluruh data yang dihasilkan kedua instrumen diproyeksikan untuk mendukung eksplorasi berkelanjutan NASA di bulan. Jika memungkinkan, perangkat ini juga akan beradaptasi untuk menyokong misi berawak menuju Mars di masa mendatang. DUSTER atau Dust and Plasma Environment Surveyor akan bantu astronot meminimalkan risiko debu bulan yang bersifat abrasif dan mudah menempel. Instrumen ini akan dipasang pada penjelajah otonom kecil untuk mengukur sifat debu dan plasma di sekitar titik pendaratan. SPSS atau Stasiun Seismik Kutub Selatan akan membantu ilmuwan mengaktualisasi struktur interior bulan dengan mengumpulkan data seismik sepanjang misi. SPSS juga akan menghitung laju tumbukan meteoroid dan memantau lingkungan seismik melalui eksperimen sumber aktif yang dijalankan oleh kru. Berbagi sumber untuk IDX Channel.
Pemirsa, Riot Games resmi meluncurkan game terbaru 2XKO untuk konsol Xbox Series XS dan PlayStation 5 pada Januari 2026. Kehadiran versi konsol menjadi momen yang paling ditunggu setelah komunitas menanti sejak masa Early Access dimulai pada Oktober 2025. Para penggemar menyambut antusias peluncuran game 2XKO untuk konsol Xbox Series XS dan PlayStation 5 pada Januari 2026. Perilisan ini menjadi tonggak baru setelah penantian panjang sejak fase akses awal dibuka pada Oktober 2025. Sejak masa akses awal dibuka, komunitas memberikan respon sangat positif terhadap 2XKO. Tercatat lebih dari 1.500 turnamen komunitas telah diselenggarakan di berbagai wilayah termasuk 20 acara yang disponsori First Impact dan diikuti ribuan pemain. Riot Games berharap peluncuran versi konsol pada awal tahun depan mampu memperluas basis pemain 2XKO. Kehadiran di platform konsol juga diharapkan buka jalan bagi komunitas untuk terlibat dalam berbagai event yang akan digelar sepanjang tahun. Bersamaan dengan pengumuman jadwal rilis di konsol, Riot juga memperkenalkan program kompetitif 2026, Competitive Series untuk game 2XKO. Berbeda dengan League of Legends dan Valorant, format turnamen 2XKO mengandalkan penyelenggaraan komunitas dengan dukungan pendanaan promosi resmi Riot dan peningkatan hadiah. Riot Games menyampaikan akan bagian informasi tambahan mengenai roadmap kompetitif 2XKO sepanjang tahun 2026 dalam waktu dekat. Komunitas diundang untuk mulai meramaikan ekosistem. Turnamen kembali dimulai dari Frosty hosting pada awal tahun mendatang. Dari sumber untuk ID Action. Pemirsa, kolaborasi global antara Pantone dan Motorola kembali menghasilkan warna edisi khusus untuk smartphone tahun 2026. Motorola H70 akan menjadi perangkat pertama yang mengusung warna Pantone 114201 Cloud Dancer. Motorola mengkonfirmasi kolaborasi global bersama Pantone terus berlanjut mulai Motorola H70 Cloud Dancer Special Edition. Desain smartphone ini mengusung konsep kesederhanaan dan keseimbangan di era digital yang bergerak cepat. Bodi H70 dibuat dengan ketebalan hanya 6 mm, dengan lapisan putih Pantone 114201 Cloud Dancer. Sentuhan kristal Swarovski memberikan kesan elegan dan mewah pada keseluruhan desain. H70 Cloud Dancer Special Edition mempertahankan spesifikasi performa tinggi dari varian standar. Smartphone ini ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7 generasi 4 dengan RAM 12GB dan memori hingga 512 GB. Di bagian layar tersedia panel OLED 6,7 inci dengan resolusi 1220x2712 pixel dan refresh rate 120 Hz. Selain itu, panel layar sudah diperkuat Corning Gorilla Glass 7i untuk mengurangi risiko goresan dan benturan. Untuk fotografi, tersedia sistem kamera ganda dengan sensor 50 megapiksel dan speaker stereo berteknologi Dolby Atmos. Smartphone ini ditenagai baterai 4800 mAh berbasis silikon karbon dengan pengisian cepat 68 Watt dan kabel 15 Watt. Hingga saat ini Motorola belum mengumumkan informasi harga dan jadwal perilisan resminya. Berbagai sumber untuk ID Action.